Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada malam hari ini dalam kegiatan Ngarbon. Shalawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan bersama-sama menggali hikmah di balik peristiwa agung yaitu Isra Mi'raj. Sebuah perjalanan luar biasa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Dan peristiwa ini bukan hanya sekedar perjalanan fisik semata, tapi juga memiliki makna spiritual yang mendalam, terutama terkait dengan kewajiban sholat 5 waktu yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Sebelum kita memulai kajiannya, marilah kita buka dengan doa memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amal yang diterima. Baiklah, tanpa berpanjang lebar, marilah kita simak pemaparan dari pemateri kita pada malam hari ini. Kepada Bapak Masrur, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa salamuhu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabih. Terima kasih Bu Novi, Pak Martin dan semua yang terlibat pada penyelenggaraan kegiatan kali ini. Ibu bapak sekalian, pada kesempatan ini kita akan coba mentadaburi satu ayat saja dari sekian ribu ayat di Al-Quran, yakni di surat Al-Isra ayat 1. Surat Al-Isra nama lainnya surat Bani Israel, surat Makkiyah, turun di Mekah dan ada 110 ayat semuanya. Ini sekaligus memberikan gambaran betapa luar biasanya Al-Quran yang satu ayat saja kalau dikaji bisa membutuhkan waktu yang panjang. Nah, ibu bapak sekalian, surat Al-Isra ini diawali dengan tasbih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhana, maha suci, maksudnya maha suci Allah, alladzi asra, yang telah memperjalankan di waktu malam, bi'abdihi, hambanya, kepada hambanya, lailan, ditegaskan lagi pada malam hari.
Jadi ayat ini diawali dengan pengagungan, penyucian nama Allah oleh Allah sendiri. Kemudian diikuti dengan allazi asra, yang telah memperjalankan. Ya, jadi ada ungkapan di sini bi'abadihi, hambanya. Allah menegaskan bahwa Rasulullah SAW itu adalah hambanya yang sekaligus menjadi utusannya. Jadi kata-kata abadihi di sini untuk mengingatkan kepada kaum muslimin seluruhnya bahwa Rasulullah SAW bagaimanapun mulianya, dia tetaplah seorang hamba Allah. Ya, tidak boleh dikultuskan melebihi dari posisi itu, apalagi sampai sebagaimana terjadi pada umat lain, kemudian nabi mereka dianggap sebagai anak Tuhan, gitu ya. Nah, inilah kemudian ayat ini diawali dengan ungkapan subhana, maha suci Allah. Maha suci Allah dari anggapan-anggapan bahwa Allah memiliki sekutu, memiliki anak dan seterusnya. Jadi kita diingatkan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang hamba. Selain itu, kata abdihi, bahwa Allah memperjalankan hambanya. Kata abdi, abdun, hamba, itu menunjukkan seseorang dari sisi ruh dan jasadnya. Sehingga ketika kita berbicara tentang Isra Mi'raj, maka sesungguhnya yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ruh dan jasadnya. Seandainya hanya ruhnya saja, maka bisa jadi ungkapannya biruhi abdihi, dengan memperjalankan ruh hambanya. Tapi kata-kata abdun, hamba, ini menunjukkan yang diperjalankan adalah ruh dan jasadnya. Sekaligus secara logika juga, seandainya yang diperjalankan cuma ruhnya, kan jadi cuma seperti mimpi. Ya, kalau cuma seperti mimpi, tidak mungkin ketika itu ada orang-orang kafirin Quraisy yang begitu menentang. Ya, menentang, tidak mungkinlah kata mereka bisa berjalan ke Masjidil Aqsa yang jarak tempuh normalnya mungkin sekitar 1 bulan, ya, kalau bolak-balik gitu ketika itu. Jadi ini menegaskan bahwa Rasulullah bisa menempuh perjalanan seperti itu bukan karena kehendaknya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankannya. Kemudian minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram, yaitu masjid yang ada di Mekah yang memiliki keutamaan orang-orang yang salat di sana itu seperti 100.000 kali salat di tempat lain. Jadi kalau Bapak Ibu berkesempatan untuk umroh atau haji, tentu yang mesti banyak dilakukan ya semestinya memperbanyak salat di tempat-tempat mulia itu. Tidak banyak berdiam di hotel ya. Ya, sesekali mungkin diselingi dengan kunjungan-kunjungan ke tempat lain, tentu bagus-bagus saja. Ya, tetapi karena kesempatan untuk meraih kemuliaan yang luar biasa itu mestinya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Aqsa itu secara harfiah sebenarnya artinya jauh. Jadi untuk masyarakat Hijaz ketika itu mungkin Masjid Baitul Maqdis itu masjid yang terjauh bagi mereka, sehingga disebut Masjidil Aqsa. Alladzi barakna, yang telah kami beri keberkahan, haulahu, sekelilingnya. Jadi Masjidil Aqsa dan sekelilingnya ini merupakan kawasan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanah Palestina maksudnya, ya, merupakan tanah yang diberkahi baik secara agama maupun secara dunia.
ya, karena Palestina ini merupakan tempat diutusnya para nabi, tempat lahirnya para nabi, ya, diutusnya mereka ke kawasan itu. Sangat banyak nabi-nabi yang diutus di kawasan itu. Kemudian secara duniawi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keberkahan atas hasil bumi, tanaman, makanan yang ada di sana. Jadi menurut penyampaian orang yang pernah ke sana, buah-buahan yang ada di sekitar Masjidil Aqsa di sana itu ukurannya bisa jadi 2 kali lipat, 3 kali lipat dari buah yang sama di tempat lain karena keberkahan tanahnya, karena kondisi tanahnya. Linuriyahu min ayatina, ya, untuk kami perlihatkan ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesaran kami. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad SAW itu untuk menunjukkan kebesarannya, bahkan sampai kepada mempertemukan Rasulullah SAW kepada nabi-nabi yang sebelumnya, kemudian memperlihatkan surga dan neraka kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah kehendak Allah untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Dia maha mendengar lagi maha melihat, ya. Allah Subhanahu wa taala maha melihat, maha mendengar siapa-siapa orang-orang yang mengimani peristiwa Isra Mi'raj ini ketika itu, di antaranya Abu Bakar yang kemudian mendapatkan gelar As-Siddiq. Allah Subhanahu wa taala juga mendengar dan melihat siapa-siapa yang mengingkari, tidak mempercayai, sehingga kemudian nantinya diberikan balasan atas kekufurannya. Nah, ini secara singkat mengenai ayat pertama di surat Al-Isra ini, atau surat Bani Israel ini. Nah, ibu bapak sekalian, pada dasarnya ada 2 hal penting yang paling tidak 2 hal penting yang ada di rangkaian kalimat di dalam ayat ini. Yang pertama adalah mengenai tanah Palestina. Tanah Palestina ini adalah tanah yang diberkahi, seperti diungkapkan tadi, alladzi barakna haulahu, yang diberkahi sekelilingnya. Ya, secara khusus bahkan pernah didoakan oleh Rasulullah SAW. Masih berapa lama lagi, Bu Novi, waktunya ini? Sekarang pukul 7 Pak, tepat. Iya. Jadi masih ada 30 menit lagi ya? Oke, ya sekitar 10 menit lagi mungkin pemaparan ya, selebihnya mudah-mudahan bisa kita gunakan untuk diskusi. Ya, jadi Rasulullah SAW bahkan pernah mendoakan secara khusus, ya Allah, berikanlah keberkahan bagi kami, bagi negeri Syam dan Yaman. Jadi negeri Syam yang banyak disebut dalam sejarah, dalam tarikh Islam itu, kalau saat ini itu meliputi 4 negara, yakni Syria, Lebanon, Yordania dan Palestina. Jadi secara khusus didoakan oleh Rasulullah agar diberikan berkah. Yang kedua, alasan bahwa Palestina adalah tanah yang diberkahi karena di sana terdapat Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam. Jadi pada awalnya umat Islam ini diperintahkan untuk salat menghadap ke Masjidil Aqsa. Dan dalam sebuah hadis juga diriwayatkan, kalau tadi salat di Masjidil Haram 1 rakaat di sana itu sama nilainya dengan 100.000 rakaat di masjid lain. Kemudian di Masjid Nabawi itu sama dengan 1000 kali lipat. Maka di Al-Aqsa ini sebuah riwayat menyebutkan 500 kali lipat dibandingkan dengan masjid-masjid lain. Ya. Secara khusus juga ada riwayat yang menyebutkan agar kita berziarah ke sana, dalam arti
riwayatnya kurang lebih berbunyi dianjurkan kepada kalian untuk melakukan perjalanan ke dua tempat, yakni kepada Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, karena posisi Rasulullah ketika itu kan berada di Madinah. Kalau tidak salah diawali dengan ungkapan tidak ya, tidak dianjurkan kepada kalian untuk tidak ada anjuran untuk melakukan perjalanan kecuali ke Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Maksudnya memang di sekiranya memungkinkan kita diminta untuk menyempatkannya. Nah, keberkahan yang ketiga tadi alasannya adalah karena merupakan tempat lahirnya para nabi dan orang-orang soleh, tadi sudah diungkapkan. Kemudian khusus bagi bangsa Indonesia, kenapa kita sudah sepantasnya melakukan pembelaan, sekalipun sekarang sudah ada gencatan senjata ya, kita tidak tahu seberapa lama nanti bisa gencatan senjata, dan paling tidak kalaupun bisa berjalan permanen tetap perlu perbaikan kondisi yang luar biasa yang ada di Palestina ini, sehingga dukungan kepada mereka sudah sepantasnya terus mengalir ya. Pembangunan rumah sakit dan sebagainya ya. Bangsa Palestina merupakan bangsa pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu sudah sepantasnya kalau kemudian kita mendukung mereka juga. Nah, berikutnya Ibu Bapak sekalian ya, tentang peristiwa Isra Mi'raj ini ya. Nah, yang pertama yang perlu diingatkan sekali lagi bahwa peristiwa Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu adalah perjalanan dengan ruh dan jasad. Jadi kenapa bisa seperti itu? Ya inilah salah satu mukjizat. Sebagaimana mukjizat Rasul yang lain, kita sering mendengar mukjizat Rasul yang lain, misalnya satu saat pernah ada air yang keluar dari sela-sela jarinya ketika para sahabat kesulitan air. Juga kalau dibandingkan dengan mukjizat nabi-nabi yang lain, Nabi Sulaiman bisa mengendarai angin, bisa berbicara dengan binatang, itu kan sesuatu yang di luar akal ya. Tapi kekuasaan Allah melebihi semua itu, dan semestinya kita meyakini bahwa setiap Rasul memang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pada peristiwa Isra ini Nabi diperjalankan secara sadar dari Mekah ke Baitul Maqdis dengan mengendarai buraq. Ya, sekali lagi di sini kita tidak melihat bahwa itu merupakan kehendak Nabi, tapi Allah lah yang memperjalankan. Jadi segalanya mungkin saja. Dalam sebuah riwayat, kalau tidak salah ini diungkapkan dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam perjalanan Isra itu Rasul mengendarai buraq sampai ke Masjidil Aqsa. Kemudian buraq diikat di dekat pintu masjid. Rasulullah kemudian salat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Setelah itu datanglah Mi'raj. Mi'raj itu tangga ya, yang digunakan kemudian oleh Rasulullah SAW untuk naik ke langit yang tingkatan terendah, kemudian naik ke langit-langit berikutnya sampai langit yang ketujuh, dan sampai ke tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di langit ke-6 beliau bertemu dengan Nabi Musa, di langit ke-7 beliau bertemu dengan Nabiullah Ibrahim, dan seterusnya. Baru kemudian diperlihatkan surga, neraka, diberikan perintah salat 50 waktu. Setelah itu kemudian bertemu lagi dengan nabi-nabi yang lain, khususnya Nabi Musa yang meminta agar memohon keringanan kepada Allah ya. Kebayang kalau 50 waktu ini ya kita seperti apa melakukan salatnya. Ya, Rasulullah akhirnya kemudian mengikuti saran Nabi Musa, dan pada akhirnya kewajiban kita adalah menjalankan salat 5 waktu sehari semalam sehari ini. Nah, Ibu Bapak sekalian,
ada 3 hal yang merupakan hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Isra Mi'raj ini. Pertama, bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan mukjizat, ya, sehingga dengan keimanan kita bisa menerima itu. Artinya, kalau kita menganggap bahwa peristiwa Isra itu tidak masuk akal, masa di masa itu orang bisa berjalan dari Makkah ke Baitul Maqdis yang normalnya itu 1 bulan waktunya, bisa dalam 1 malam saja. Ya, itu dalam kondisi normal. Tapi karena ini mukjizat, jadi mungkin saja ya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seharusnya kita mengimaninya, memandangnya. Yang kedua, kisah Isra Mi'raj ini juga menunjukkan keagungan kedudukan Nabi Muhammad SAW, ya, sekalipun di hadapan nabi-nabi yang lain, karena nabi-nabi yang lain tidak pernah diperjalankan sedemikian rupa sampai diperlihatkan surga dan neraka, kemudian kejadian-kejadian lain yang ada di Isra Mi'raj itu. Dalam sejarah kita tahu hanya Nabi Musa alaihi salam yang sempat berdialog secara langsung kepada Allah, tapi itu pun terjadi di bumi, di dunia, bukan diundang ke mustawa, tempat ketika Rasulullah melaksanakan Mi'raj. Yang ketiga, ibu bapak sekalian, ini merupakan inti dari segala hal yang terkait dengan Isra Mi'raj. Semestinya setiap kali kita memperingati Isra Mi'raj, maka yang terbayang oleh kita adalah bagaimana kita memperbaiki salat kita. Salat merupakan ibadah yang paling utama, disebut sebagai tiang agama. Sudah sering kita dengar ungkapan bangunan tanpa dinding, ya, masih bisa berdiri ketika ada tiang, setidaknya atapnya bisa melindungi kita. Ya, tapi ketika tidak ada tiang, maka semuanya roboh. Ya. Salat merupakan ibadah yang khusus, diwajibkan, diperintahkan pada peristiwa Mi'raj. Kemudian salat juga merupakan salah satu wasiat terakhir Rasulullah SAW. Dalam hal ini tentu saja kita perlu melakukan muhasabah, introspeksi, evaluasi diri mengenai pelaksanaan salat kita, ya ibu bapak sekalian. Kita pahami salat itu dari awal sampai akhir sesungguhnya merupakan doa. Tapi kalau kita mau jujur, mana yang lebih sering yang kita rasakan, bahwa kita memang sedang memohon kepada Allah pada saat salat, atau dalam salat kita terlintas segala macam hal, termasuk rencana mau berbuat apa, ya setelah ini mau apa dan seterusnya. Ya, kadang-kadang tidak terasakan sebagai doa. Bahkan kadang-kadang doa kita sesudah salat itu terasa lebih khusyuk daripada apa-apa yang kita sampaikan kepada Allah ketika salat. Ya, tentunya kan tidak, mestinya kan tidak seperti itu. Bahkan akan lebih utama kalau doa-doa yang kita pandang urgen itu kita masukkan dalam salat kita. Kita dianjurkan untuk memperbanyak doa ketika sujud misalnya, ya itu kita sampaikan di sana permohonan-permohonan kita. Ya, yang terakhir ibu bapak, seberapa jauh kita menganggap penting salat, termasuk ilmu-ilmu yang terkait dengan salat. Misalnya masih ada pemahaman kalau nggak sempat kan bisa diqodho salatnya. Ya, padahal sesungguhnya qodho yang direncanakan itu tidak ada, karena ada rukhsah berupa jamak dan qasar. Ya. Qodho itu hanya mungkin sebagaimana banyak riwayat menyebutkan mengenai seseorang yang lupa atau tertidur. Ya. Misalnya orang yang tertidur jam 5, bangun-bangun
jam 8 malam sudah lewat maghrib ya, sehingga pesan Rasulullah terkait dengan hal itu, kalau tidur atau lupa ya sholatlah ketika ingat. Ya, jam 8 malam belum sholat maghrib ya, maka harus diqodok karena kita tidur atau lupa ya. Kalau kita karena kesibukan, karena hal lain, karena perjalanan ya tidak boleh direncanakan untuk diqodok karena memang tuntunannya ya jamak atau qasar gitu ya. Nah, nanti ilmu-ilmu yang lain tentu masih sangat banyak terkait dengan salat ini. Yang terkhusus perlu kita renungkan juga adalah terkait dengan qiyamul lail ya, salat malam. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis Muslim, afdhalus shalah ba'dal faridah salatul lail. Salat yang paling utama sesudah salat fardu itu adalah qiyamul lail. Jadi ya mestinya kalau kita sudah terbiasa salat duha itu bagus. Kalau kita sudah terbiasa salat rawatib itu bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau qiyamul lailnya tidak ditinggalkan. Dalam arti kalau kita bisa duha, kenapa qiyamul lail tidak bisa gitu. Itulah rahasianya kenapa di setiap pesantren manapun pasti ada itu pembiasaan qiyamul lail itu. Ya, kalau di sekolah yang tidak boarding seperti sekolah kita, ya mungkin yang bisa dilakukan hanya pembiasaan duha ya karena tidak menginap gitu. Ya, tapi bisalah dilakukan anjuran-anjuran untuk kemudian di mutabaah, ditanyakan kepada anak-anak dan seterusnya. Lebih hebat lagi kalau kita bisa menjadikan rumah kita seperti sebuah pesantren. Kita bangunkan anak-anak kita biasakan untuk melakukan qiyamul lail gitu ya. Sebagai penutup, ada sebuah hadis yang menurut saya luar biasa. Ungkapan Rasulullah SAW, bunyinya, Allah memberkahi seorang suami yang dia bangun di tengah malam, kemudian dia sholat, dan kemudian dia membangunkan istrinya. Apabila istrinya enggan bangun, maka dipercikkan air ke mukanya. Demikian pula Allah juga memberkahi seorang istri yang ia bangun di tengah malam, kemudian dia sholat dan dia membangunkan suaminya. Apabila suaminya enggan, maka dipercikkan air ke mukanya. Ya, percikan dengan kasih sayang tentu saja ya. Saya sangat tertarik hadis ini bukan karena bunyi tekstualnya bahwa Allah memberikan berkah kepada suami istri atau seseorang yang berbuat untuk menanamkan, mengajak keluarganya melakukan kebaikan. Intinya kan itu ya. Bagaimana kita mengajak keluarga melakukan kebaikan. Kalau kita berbuat itu, maka Allah memberkahi keluarga kita. Tapi saya lebih tertarik, saya juga tertarik dari hadis ini, ungkapan yang tadi, seorang istri yang berani memercikkan air ke muka suaminya yang sedang tidur gitu. Ya, meskipun mungkin tidak harus dengan percikan air, tapi ini gambaran betapa bahwa sebuah keluarga yang ideal itu adalah sebuah keluarga yang bisa, terutama suami, bisa mengkondisikan sehingga istri dan anak-anaknya tidak takut untuk berbuat seperti itu, untuk mengajak, mengingatkan kepada kepala keluarganya, mengajak kebaikan dan seterusnya ya. Ini tantangan bagi kita ini, terutama para bapak ya, bagaimana menciptakan kondisi di keluarga kita sehingga bisa saling mengingatkan ya. Mungkin banyak yang Allahu a'lam, jangan-jangan saya juga termasuk ya, sedemikian superiornya seorang ayah atau seorang suami sehingga untuk melakukan hal-hal seperti itu seorang istri tidak berani ya. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat buat kita juga bagaimana kita melakukan upaya-upaya perbaikan
dalam keluarga kita, sebagai apapun kita, sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai anak. Ya, mudah-mudahan petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW ini menginspirasi kita untuk senantiasa berbuat kebaikan dan mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan juga. Demikian mungkin paparannya Bu Novi. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan sesi diskusi barangkali ya. Allahu a'lam. Ya, alhamdulillah, terima kasih dengan pemaparan yang begitu panjang ya. Ini bisa menghabiskan waktu. Sekarang aja sudah hampir tinggal 10 menit lagi nih Pak Masrur untuk tanya jawab, padahal hanya dari 1 ayat saja. Masya Allah ya, untuk Al-Quran ini bisa kita kaji. Quran surat Al-Isra ayat 1 ini dari pemaparan Pak Masrur tadi saja sudah bisa kita tergambar seberapa pentingnya kejadian Isra Mi'raj atau peristiwa Isra Mi'raj ini, dari keutamaan Masjidil Haramnya, Masjidil Aqsanya, peristiwa Isra Mi'rajnya sendiri yang merupakan mukjizat Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian sepenting apa itu sholat 5 waktu yang memang disampaikan atau diperintahkan Allah khusus pada malam Isra Mi'raj ini. Jadi ya kita akan betul-betul bisa mengambil ibroh atau hikmahnya dari peristiwa Isra Mi'raj ini, terutama dari evaluasi refleksi kita dalam sholat kita ya. Bapak Ibu, terima kasih yang sudah hadir. Ini ada teman-teman yang memang sudah menjadi langganan atau subscriber setia Ngarbon, tapi ada juga nih yang baru-baru. Selamat datang, ada Pak Arjo masih ikut ini Pak Arjo, kemudian ada alhamdulillah Bu Ana Nurbuana bisa bergabung pada malam hari ini. Gimana Bu Ana, apa kabar? Ini kayaknya Bu Ana Nurbuana ya, atau Bu Ana yang ini, Bu Ana Isprianti, Bu Ana Nurbuana sepertinya ya. Oke, Bapak Ibu ada yang mau disampaikan, ditanyakan kepada Pak Masrur, karena selain Pak Masrur di sini juga sudah hadir Bapak-bapak Ustadz yang lain, ada Pak Ustadz Totong, Pak Ayi, Pak Wahid, Pak Opik, Pak Atep, tuh Pak Khalid. Nih ada siapa lagi? Gimana Bapak Ibu, sudah sangat memahami pemaparan yang tadi sepertinya ya, karena sudah sangat jelas. Tapi jika ada yang masih ingin ditanyakan, mangga. Sambil menunggu Pak Masrur tadi, saya sangat tertampar juga nih untuk yang pada sholat kita malah jadi suka ngelamun kemana-mana. Itu ya memang sering terjadi juga, dan kadang-kadang susah banget mengontrolnya. Udah istighfar, astagfirullahalazim, ingat lagi, terus nanti beberapa gerakan tiba-tiba kemana lagi gitu ngelamunnya. Itu gimana caranya Pak biar kita lebih fokus pada saat sholat, nggak mikirin harus ngapain nanti, nggak mikirin waduh iya tadi yang dicari itu kayaknya mah ada di sini, malah jadi ingat gitu barang-barang yang hilang pada saat sholat. Gimana Pak Masrur? Ini Pak Wahid atau Pak Aji harusnya yang menjawab nih, lebih berpengalaman mungkin ya. Gimana Pak Aji, Pak Wahid? Ada masukannya nggak nih? Soalnya ini memang terjadi sering banget. Tadi aja sholat maghrib barusan berjamaah di masjid malah keingetan, aduh nanti gimana ya kata-kata penutupnya, karena belum pernah juga jadi host Ngarbon, masih belum nyiapin nih nanti kata-kata penutupnya mau seperti apa, malah kepikiran itu. Meskipun udah istighfar, nanti pada saat yang lain kepikiran lagi apa gitu, ngelamun. Ya, salah satu yang pernah saya dengar terkait dengan hal itu, pertama kita berupaya benar memahami arti bacaan salat. Kalau ada bacaan-bacaan salat yang belum kita pahami, ya harus punya target ya, tiap hari nambah atau sebagainya.
Kalau kepada anak-anak SMA saya suka ngetes ya, sekedar menanyakan hal yang ya kalau Allahu Akbar pasti tahu artinya. Tapi ketika ditanya Samiallahu liman hamidah apa artinya coba gitu. Ternyata anak-anak SMA juga banyak yang belum tahu. Itu artinya kemauan kita untuk memperbaiki kualitas sholat kita juga belum tumbuh gitu ya. Nah, momen Isra Mi'raj seharusnya paling tidak itu bagaimana kita memahami arti bacaan. Yang kedua ya kita hindari hal-hal yang bisa membuat kita teralihkan perhatiannya. Misalnya ngantongin barang di saku baju ya, mungkin HP, mungkin koin dikantongin di saku baju, nanti ketika ruku sujud meluncur koinnya, kalakah jadi ngehitung nanti ya 1.500 200 dan seterusnya. Nah, ini hal-hal yang bisa kita hindari. Bahkan agar kita bisa khusyuk sampai ada anjuran ya al-asya qabla isya ya. Kalau makanan sudah tersaji kemudian datang panggilan sholat ya kita Makan dulu bisa saja. makan dulu. Iya. Kecuali ada kecualinya itu, kecuali waktunya sempit atau hati kita tenang ya, bunyi hadisnya begitu. Jadi ya memang silakan kalau memang mau makan dulu gitu, tapi kan ada kecualinya tadi, kecuali hati sempit dan hati kita tenang. Yang lebih baik tentu kalau kita berupaya untuk tidak terpengaruh oleh yang lain karena sudah terbiasa di awal waktu ada makanan juga ya, bisa tetap mendahulukan salat dan hatinya tetap tenang ya. Ya kalau ada botram ya bisa ngambil saja dulu lah makannya nanti misalnya. Allahu alam. Ya, yang ketiga secara berjamaah ya biasanya relatif juga membuat kita bisa lebih khusyuk. Gitu ya. Yang lain tambahannya mungkin dari Pak Totong atau Pak Wahid, Mangga. atau barangkali ada pertanyaan lain. Iya, ini biasanya yang rajin nanya Bu Ika, Bu Hani, Bu Tisu. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj ini yang memang kita sedang merayakan tepat pada hari ini juga ya. Dan terkait Isra Mi'raj juga tadi disebutkan keutamaan ini ya Pak ya, tempat-tempat yang diberkahi di sekitar Baitul Maqdis, yaitu ada 4 negara yang mungkin sekarang jadi negara Yordania, kemudian Palestina dan Suriah dan Lebanon ya. Dan Palestina yang memang tadi seperti yang Bapak sudah sampaikan, betul-betul harus kita bela karena keutamaan tempatnya, keberkahan tempatnya menjadi salah satu tempat yang dekat dengan Baitul Maqdis juga. Dan tidak lupa juga rakyat Palestina atau bangsa Palestina adalah pendukung pertama kemerdekaan Indonesia ya. Jadi kita sepertinya memang sangat harus wajib membela Palestina. Cuma ya memang untuk sekarang karena sudah gencatan senjata, apa tuh Pak kira-kira yang konkretnya kita bisa membela bangsa Palestina dengan cara tetap memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Yahudi kah atau seperti apa? Ya, boikot mah seharusnya bisa berjalan selama memang memungkinkan ya, kecuali ada produk-produk yang kita susah benar mencari substitusinya gitu. Tapi yang lebih dari itu dan tentu bantuan dana, karena dana untuk restorasi atau pembangunan kembali fasilitas-fasilitas yang rusak itu kan luar biasa kebutuhannya ya. Jadi mudah-mudahan tetap bisa kita salurkan melalui lembaga-lembaga yang kita percayai gitu. Ya, terima kasih Pak. Jadi kita jangan semangatnya jangan berkurang ya. Gairah kita untuk membela Palestina tetap bisa kita lakukan. Kalau kita masih ada penggalangan dana ya kita ikut sebisa mungkin apa yang bisa kita perbuat untuk Palestina. Pak ada pertanyaan di chat. Oh, mangga dibacakan saja dulu Pak, bisa nggak kalau dari sana? Ya, ini dari Bu Ika. Mohon izin, bagaimana tips untuk istiqomah melaksanakan sholat tahajud?
ya. Karena ya, mungkin banyak di antara kita yang masih suka bolong-bolong dan terkendala capek dan seterusnya. Ya, Allahu a'lam ya. Yang pertama, segala sesuatu itu kalau sudah menjadi kebiasaan, insya Allah menjadi lebih ringan ya. Jadi ya kita berupaya bagaimana itu menjadi kebiasaan. Momen sebentar lagi Ramadan itu semestinya menjadi upaya pembiasaan yang sangat membantu. Jadi setelah kita biasa terbangun jam 3 dini hari, jangan sampai 1 Syawal, malam 1 Syawal berhenti. Ya sudah, kalau berhenti malam 1 Syawal besoknya akan terasa berat lagi, gitu ya. Itu salah satu yang bisa dilakukan. Yang kedua, ya tentu kita saling mengingatkan di dalam keluarga, pasang alarm dan saling mengingatkan gitu. Kalau alarmnya bunyi ya saling membangunkan. Yang ketiga, ya kita menyesuaikan jadwal tidur kita gitu. Jadwal tidur kita mestinya dengan memperhitungkan bagaimana caranya supaya bisa bangun di tengah malam. Ya, tidak mengikuti jadwal drakor atau jadwal sinetron atau bola gitu ya. Ya, upayakan maksimal jam 11 itu sudah tidur nyenyak, artinya jam 10 mungkin sudah tidur sehingga nanti bisa bangun. Ya, kalau yang sudah punya kebiasaan bangun, bahkan seandainya khawatir nanti tidak bisa bangun, ya diupayakan paling tidak salat witirnya didahulukan sebelum tidur gitu ya, sehingga kita tetap tercatat melakukan qiyamul lail. Ya. Orang sehebat Abu Bakar saja itu punya kebiasaan witir sebelum tidur. Gitu, ya. Jadi perbedaan antara Abu Bakar dengan Umar bin Khattab begitu ya. Kalau Umar bin Khattab mungkin orangnya memang sekali punya kemauan itu pokoknya harus bisa gitu ya. Beliau punya kebiasaan witir di sesudah tidur. Sedangkan Abu Bakar orangnya terkenal sangat hati-hati ya, sehingga punya kebiasaan witir sebelum tidur. Tapi semuanya memahami bahwa itu semestinya tidak bisa ditinggalkan ya. Yang terakhir ya kita berkaca pada kondisi kita. Kalau sudah 2 malam 3 malam tidak bangun, ya sudahlah sebelum tidur saja gitu ya. Mudah-mudahan dengan melakukan salat malam sebelum tidur minimal witir, nanti di sana berdoa, mudah-mudahan bisa dimudahkan di malam-malam berikutnya. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi tips kita. Kalau sudah 2 malam 3 malam nggak bangun juga, tetap bertekad untuk bangun malam, ya rasa-rasanya mungkin agak menyulitkan. Tapi yang pokok tadi ya, bagaimana kita saling mengingatkan dan menyesuaikan waktu tidur kita. Tidur, makanya ada 7 kebiasaan siswa yang baik, salah satunya tidur cepat itu, mudah-mudahan bisa bangun lebih cepat juga gitu ya. Allahu a'lam. Iya, terima kasih. Demikian Bu Ika, tips-tips dari Pak Masrur untuk bisa tidur malam, bisa sholat malam ya. Mungkin ini tambahannya, Bu Ika berani nggak nanti bangunin Pak Asep sambil memercikan air? Mudah-mudahan ya banyak cara yang bisa kita lakukan, minimal kita lakukan satu persatu terlebih dahulu. Hadirin yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara, penghujung kajian kita tentang Isra Mi'raj, peristiwa agung yang bukan sekedar perjalanan luar biasa yang dilakukan oleh Rasulullah ya, tapi juga membawa banyak pelajaran bagi kita, khususnya tentang pentingnya sholat 5 waktu sebagai hadiah istimewa ya untuk kita sebagai umat Islam. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini menambah keimanan kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita terus menjaga sholat kita, sholat 5 waktu dan sholat-sholat sunat yang lainnya. Mari kita terus menjaga, memperbaiki akhlak dan meneladani Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita tutup saja kajian atau kegiatan Ngarbuan pada hari ini dengan doa
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah menerima amal kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan memberi kita kesempatan untuk terus menuntut ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Oh ya, ada pesan sponsor juga ini. Alhamdulillah Ibu Hajah Heni tadi memberitahu bahwa beliau sepertinya sedang atau akan beribadah umroh. Mudah-mudahan Bu Heni dan keluarga yang sekarang sedang atau akan menjalankan ibadah umroh diberikan kelancaran dan kemudahan sehingga nanti ibadah umrohnya mabrur dan terima Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.